Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang chi-square, di mana di sini contoh penelitiannya adalah contoh penelitian farmasi. Jadi kita akan membahas apa itu chi-square, kemudian bagaimana cara kita mengolahnya dalam bentuk data statistik atau dalam bentuk SPSS. Jadi chi-square itu adalah digunakan untuk menguji hubungan antara pengaruh dua variabel yang nominal dan mengukur kuatnya hubungan variabel tersebut. Jadi data dari chi-square ini adalah data yang biasanya yang digunakan dalam bentuk pengkodean. Contohnya, jika kalian ingin mengukur tingkat kepuasan misalnya, itu kan ada sangat puas, tidak puas, cukup puas. Nah, itu kan dalam bentuk kata-kata. Nah, kata-kata tersebut kita kasih kode. Nah, itulah namanya data nominal. Atau kalian ingin mempopulasikan satunya sampel yang malaria, kemudian yang satu lagi sampel yang tidak malaria. Yang sampel malaria dikasih kode 1, yang tidak malaria dikasih kode 2. Nah, itu chi-square. Jadi chi-square itu data yang kita olah nanti adalah kalimat yang akan kita kasih pengkodean. Jadi data yang diolah itu bukan dalam bentuk hasilnya, bukan dalam bentuk angka. Maksud saya, misalnya bukan dalam bentuk angka itu seperti contohnya, misalnya kalian mengukur kadar gula darah. Nah, kalau kadar gula darah itu kan ada nilai angkanya kadar gula darah. Jadi kalau yang chi-square itu hasilnya tidak dalam bentuk angka, tapi hasilnya dalam bentuk kalimat. Kemudian kalimat tersebut kita kasih kode agar bisa diolah pada data statistik. Nah, karakteristiknya nilainya selalu positif. Kemudian cara interpretasinya, jika nilai signifikansi yang kita dapatkan nanti adalah kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan, dan sebaliknya. Sekarang kita lihat contohnya dulu ya, contoh soal. Jadi saya punya contoh soal di sini. Di sini ada contoh soal di mana seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang hubungan antara penyakit malaria dengan kejadian anemia pada balita. Dengan hasil sebagai berikut. Jadi di sini didapatkan bahwa kejadian malaria itu ada yang malaria, ada yang tidak. Kemudian kasus anemianya ada yang anemia, ada yang tidak. Jadi balita yang malaria dan juga terkena anemia itu ada 20 orang. Kemudian balita yang malaria dan tidak anemia itu ada 5 orang. Kemudian balita yang tidak malaria dengan anemia itu ada 12 orang. Jadi datanya seperti ini kalau untuk pengolahan data chi-square. Jadi ingat ya, ini biasanya digunakan untuk penelitian farmasi komunitas atau pengambilan data yang biasanya dalam bentuk kuesioner atau menanyakan kondisi pasien. Jadi dia dalam bentuk kalimat, ini berapa orang sih yang anemia dan malaria. Nah, jadi dia tidak dalam bentuk angka yang sudah dalam bentuk data. Paham ya maksud saya, tidak dalam bentuk angka. Kalau dalam bentuk angka itu kan seperti kadar gula darah, itu kan hasilnya akan langsung kadar gula darah itu angkanya untuk satu sampel gitu. Jadi chi-square ini berbeda. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Kita input dulu datanya di SPS statistik. Sebentar, saya punya data tidak ya sini. Bentar, uji statistik. Oh, tidak dah. Oke, kita input saja datanya. Di sini kita buka dulu Ctrl N. Kita kasih kode
Tadi kodenya dia di sini ada 2, yaitu kejadian malaria. Kejadian malaria saya singkat KM saja. Dan kejadian anemia saya singkat KA. Ini saya nolkan. Ini kejadian malaria. Di bawahnya kejadian anemia. Karena dia datanya ini adalah bentuk kalimat yang anemia dan tidak anemia, jadi kita kasih kode. Sebentar, kita kasih kode ya. Kasih kode di value 1 berarti untuk yang malaria, 2 untuk yang tidak malaria. Oke, demikian juga yang anemia. Jadi dia bentuknya adalah pengkodean semua. Anemia 2 tidak anemia. Oke. Nah, sekarang kita input. Jadi tadi datanya adalah yang malaria dan yang anemia itu ada 20 orang. Kita input dulu yang malaria dulu ya. Yang malaria, tadi kode malaria adalah 1. Kita copy aja, copy 20 orang, berarti kita arahkan ke bawah saja sampai ke nomor 20. Oke, dan sini dia anemia. Nah, ini kita copy saja, inputkan di bawahnya. Oke, Ctrl V. Kemudian yang tidak malaria berapa orang? Tidak malaria itu 12 orang, tapi dia anemia. Tidak malaria 12 orang, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya, sebentar, saya copy dulu, belum di copy ternyata. Kita copy dulu sampai sini. Oke, kita masukkan anemia. Jadi kita isi datanya langsung berurutan aja ke bawah. Oke, terus kita dapatkan lagi data dia malaria tapi tidak anemia, itu ada 5 orang. Jadi dia berlanjut saja datanya ya. Dia malaria tapi dia tidak ada 5 orang, berarti sini aja. Ctrl C, Ctrl V, tapi dia tidak anemia. Ctrl C, Ctrl V. Jadi nggak perlu repot ketik-ketikin satu-satu ya. Dan yang terakhir dia tidak malaria dan tidak anemia. Ini ada berapa tadi datanya? Ada 8. Ada 8. Ini kita copy. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Sini kita copy aja. Oke, jadi datanya sudah masuk. Kemudian kita olah. Cara pengolahannya adalah analyze, kemudian descriptive statistic, cross tab, kemudian kotak row diisi kejadian malaria, kotak kolom diisi anemia. Jadi bagaimana kita menentukan di mana malaria dan di mana anemia, itu dari soal. Soalnya kita ingin menentukan hubungan antara penyakit malaria dengan kejadian anemia. Jadi kita lihat soal, baru kita input row-nya yang mana, kolomnya yang mana. Oke, saya inputkan analyze,
deskriptif statistik, kemudian cross tab, kemudian kita masukkan kejadian malaria. Jadi kita baca soal dulu ya, kemudian kita pilih apa lagi tadi, statistiknya. Kita buka statistik, kita pilih chi-square, kemudian kita cek lagi apa lagi. Nah, kemudian kita klik ini, kita oke kan, kita oke, continue, kemudian kita klik cell, kita checklist. Tadi dia minta checklist observasi estetik. Oke, sebentar ya, checklist kolom row. Jadi ini yang di checklist ya, semuanya terchecklist. Terus continue, oke. Oke, ini keluar hasilnya. Nah, jadi cara pembacaannya nanti itu adalah yang kita lihat. Ini adalah nilai chi-square-nya. Jadi chi-square-nya yang kita lihat. Jadi, nilai lainnya diabaikan saja. Jadi chi-square-nya didapatkan adalah 0,141. Nah, cara pembacaannya kita lihat sama enggak sih hasilnya. Oke, sama ternyata. Jadi cara kita menyimpulkannya, oke, kita simpulkan ya. Ini hasilnya. Ini kita copy, kita input ke hasil. Sebentar, saya buka dulu halaman baru. Kita input ke sini dan kita baca yang percent chi-square. Jadi kalau seandainya dapat soal chi-square, jadi caranya seperti ini. Yang di copy itu adalah yang bagian bawah sekali. Oke, yang di atasnya bisa nanti saya akan jelaskan pembacaan, tapi yang paling penting adalah yang ini. Nanti akan saya jelaskan yang cara membaca yang di atasnya ya. Yang ini, jadi yang kita lihat adalah percent chi-square. Jadi kelihatan di sana nilai signifikansinya. Ini interpretasi data ya, interpretasi data adalah nilai signifikansi itu besar dari 0,05, yaitu berapa nilainya di sini? Nih, yang ini ya. Yang ini yang 0,141. Ini nolnya memang nggak kelihatan di depan, tapi pembacaannya kalau ada titik di sini berarti dia 0, jadi di sini 0, di depannya tidak dituliskan, jadi kita baca aja langsung 0,141. Jadi nanti jangan heran kalau di depan sini tidak ada 0 tapi ada tanda titik, itu artinya 0, ya. Nah, jadi 0,041 yang artinya tidak ada hubungan antara balita yang malaria dengan kejadian anemia. Nah, begini cara kita membaca hasilnya. Poin yang pentingnya ini. Nah, kalau seandainya kita baiklah, untuk pembacaan output yang tabel ini itu adalah yang kalau yang di atas ini adalah tabel yang menyatakan bahwa data yang kita input itu valid, 45 data, seluruh data yang kita input itu valid semuanya. Kemudian ini 100%, dan data yang hilang atau tidak terinput itu tidak ada, 0%. Kemudian di tabel kedua ini pembacaannya cuma deskriptif saja, yang menyatakan bahwa data yang kita sudah input ini benar tidak sih jumlahnya dengan tabel kita tadi. Nah, tabel kita adalah ini kan, yang kalau malaria dan anemia itu berapa jumlahnya. Nah, di sini dia malaria dan anemia itu sebanyak 20 orang.
tidak malaria dan anemia, sudah cocok atau belum ini data yang diinput dengan yang di data soal atau data kasus kita. Nah, jadi itu hanya pembacaan seperti itu saja, sedangkan bagian terpenting yang dibaca itu adalah yang bagian ini. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya tentang chi-square. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada grup WhatsApp kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.